kasih atas kedatangannya melalui Pak Elia. Kedatangan Tuhan Yesus melalui Pak Elia. Saya sudah bangun. Hanya perlu kencing supaya bisa bebas duduk. Kalau duduk sambil kebelet kencing kan tidak tenang. Kalau duduk sudah kencing bisa duduk dengan tenang. Uyune sekarang sudah lebih waspada kalau ada anjing ngomong. Ternyata tadi ojol yang menunggu penumpang, bukan Pak Elia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Tuhan Yesus yang ada di dalam badannya Pak Hadi Siswanto. Sorry mengganggu Pak Hadi, pagi-pagi sudah membuat Anda harus menemani saya ngobrol. Pak, hari ini tanggal berapa Pak? Tanggal 2 Mei tahun 2025. Hari apa? Hari Selasa. Sekarang Selasa? Bukankah lagi 2 hari kita harus memperingati kenaikan Tuhan Yesus? Dua hari lagi hari Minggu. Jadi sekarang hari Jumat. Katanya tadi Selasa. Saya ralat. Saya seorang konten kreator. Pada saat saya datang ke rumah Pak dengan seorang teman, ternyata Pak Elia mau buat konten ya. Makanya selalu menanyakan tentang kapan stroke. Itu suatu pembicaraan yang menyentuh hati saya. Bahwa saya seorang konten kreator. Wih, ini namanya Bu Elia. Siapa nama Anda? Bu Yuni. Enggak, depannya nama baptis. Eleonora. Nama istri Pak Yosef Hadi Siswanto adalah Eleonora. Pakai nama saya dia. Salah. Saya pakai namanya dia karena dia lebih dulu lahir. Tahun ke Ibu umur berapa di tahun 2025 nya? Saya 62. 63. 62 63. 62 63 sama aja. Jadi kalau beliau 62,
Ya berarti beliau dulu lahir, kan saya 56, berarti dia duluan lahir, saya pakai namanya dia. Betul ya Pak Adi? Ya, Silakan Pak, Apanya? diminum. Ini Pak ya. Ayo Pak, diminum. Bu, saya minta minta apa? minum. Ada mau ngopi atau teh? Saya minta minum air sehatnya. Ayo sehat oh ya, kelot. Senyum Pak. Berarti semuanya suka sehat. Asal tidak dikasih gula, kopi suka baik, kelor juga baik, air putih bening juga baik, air susu juga baik. Ada sesuatu kah di luar? Ada kucing biasanya dikejar sama anjing. Jadi bukan ojol yang bikin ribut anjing. Tadi ojol, sekarang kucing. Ternyata yang ketiga adalah si Kucing. yang ketiga. Tadi kan yang pertama ojol. Yang kedua, Pak Elia, yang ketiga. kucing. Anda benar, boleh dapat sepeda, beli sendiri apa ya? Yang dikejar sama anjing. Pak, Anda tinggal di mana nih Pak alamannya? Di perumahan Swastiastu Sakal Jaya Lalung. Kalau ada paket ojol harus kemana alamat lengkapnya? Itu saja. Tidak ada jalan? Jalan Tegal Jaya Gang Swastiastu Nomor? nomor 11. Jadi kalau ada pelayanan dari Jakarta mengirimkan barang-barang, cukup dengan jalan apa tadi? Tegal Jaya, Gang Swastiastu nomor 11, atas nama Yosef Hadi Sisanto. Pasti sampai. Dalung, Padung, Kota Utara, Pak Dalung, Kota Utara, Badung, Bali. Mohon maaf, Anda stroke ya? Ya. Anda stroke, kesulitan bicara. Kalau gitu tolong minta alamat lengkap Anda dari pertama sampai terakhir. Harus lengkap supaya bisa diedit. Monggo, rumah Anda alamatnya di mana Pak? Di Jalan Tegal Jaya Gang Swastiastu 2 nomor 11. Gang Swastiastu 2. Gang Swastiastu 2 Ada Gang Swastiastu 1? ada. Oke. Mohon maaf, mohon diulang dari depan. Alamat Anda, alamat lengkapnya di mana Pak? Gang Swastiastu. Jalan apa? Iya, pelan-pelan. Kalau orang stroke yang sudah terganggu memang fokus antara otak dengan mulut sulit supaya pelan-pelan saja. Saya melakukan wawancara ini untuk sekaligus memberitahukan kepada para subscriber stroke Bali bahwa beginilah cara melatih seorang stroke yang terkena dari pembicaraan. Harus perlu dilatih setiap hari, dibuat happy, dibuat rezeki masuk. Rezeki akan masuk dengan alamat yang benar. Ada seorang yang bersimpati kepada Anda,
maka dia akan mengirimkan sesuatu dengan alamat yang seperti berikut. Nama siapa, alamat di mana lengkapnya Pak? Monggo. Nama Yosep Hadisiswanto, Jalan Kubu Gunung, Gang Swastiastu 2, Tegal Dalil Dalung, Kota Utara, Badung, Bali. Nomor 11 kode posnya berapa? Ingatkah? Perlu bantuan Eleonora. Eleonora. Siapakah Eleonora itu? Tadi Pak sudah menyebut. Ini kan akan diedit, jadi sepotong ini beda dengan yang depan. Pak Yosep Hadisiswanto, sorry. Pak, gambarnya ke saya masuk semua. Termasuk Sahabat saya, Pak Yosep Hadisiswanto, tinggal di Buanakubu, Jalan Kubu Gunung, Gang Swastiastu 2, nomor 11, Dalung, Kuta Utara. Anda yang bersimpati, berempati kepada beliau, Anda kalau digerakkan oleh Tuhan yang Anda sembah, mengirimkan sesuatu, kontak kepada beliau dulu. Nomor handphone Anda berapa? yang saya ingat 081647266648. Boleh ulang lagi sekali? 081647266648. Maafkan saya, satu kali lagi. 08164. Oke, dari depan supaya lancar. 081 647266648. 081647266648. Terima kasih Pak Yosep Hadisiswanto yang kena stroke tanggal 4 September 2018. Saya Elia Haryanto, seorang stroker juga. Saya kakak kelasnya beliau. Mengapa kakak kelas di stroke? Karena saya kena serangan stroke pertama kali tanggal 18 Oktober 2015. Jadi saya 3 tahun lebih dulu daripada beliau. Nomor WA saya 0815 5800 1209. Saya Elia spasi HARIJANTO Elia Haryanto. Atau di nomor WA kedua saya 0895 1970 9702. Anda yang mau mengetahui bagaimana kami menjalani masa-masa stroke, beliau luar biasa. Bisa minta kesaksiannya Pak, Anda bagaimana mengalami stroke, karena apa? Pertama saya tidak menyangka, karena pagi itu ketika membantu istri saya di dapur, saya merasa
kelengan itu seperti kepalanya berat, terus mandi pagi untuk bekerja. Anda bekerja di mana? DS Guru SMA Swastiastu Denpasar. Waktu Anda membantu istri dan Anda merasa keliengan. Wah, ini orderan saya datang dibuat oleh Eleonora. Ini apa, Bu? Ini air kelor, Pak. Orderan saya, Bu ya. Ya. Maafkan saya kurang ajar meminta. Tidak apa-apa selama masih ada. Tidak apa-apa berarti betul saya mengganggu Anda. Tidak. Kalimatnya maafkan saya mengganggu Anda. Oh, tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa berarti betul mengganggu. Ya, beginilah guys. Saya suka menjebak supaya kita bisa Happy happy sejenak. happy bersama supaya tidak stres. Pak, tekniknya saya ini tidak semua orang bisa terima loh, Pak. Kenapa? Dia pernah bilang, "Wih, kamu tuh jengkel ini." Apakah saya menjengkelkan? Tidak. Iya, Pak, silakan minum ramuannya yang selalu Anda minum setiap pagi, Pak ya. Ya, Silakan. saya selalu minum air daun kelor. Untuk apa Anda selalu minum air daun kelor? Supaya tekanan darah saya rendah sama membantu jantung membantu jantung untuk bekerja dengan baik. Masih panas. Aduh. Monggo sarapannya. Untuk memaksimalkan supaya daun kelornya semua bisa terminum. Ini daun kelornya sudah mengendap
Itu daun kelor berupa serbuk atau berupa daunnya? berupa serbuk daun kelor. Belinya di mana? Belinya lewat online. Satu botol berapa rupiah? Saya tidak tahu. Yang tahu adalah Ibu Eleonora. Nanti saya minta kesaksiannya dan minta alamatnya. Supaya saya tidak usah kesini untuk minum air daun kelor. Tapi it's okay. Saya kesini untuk minum minum air daun kelor untuk menemani sesama stroke. Ya. Itu yang terpenting yang belakang mana-mana saya meminum daun kelor. Kalau saya tidak datang, Pak tetap minum daun kelor. Ya, Pagi, ya, jam berapa? jam biasanya jam 6. Jam 6? Tadi saya datang jam berapa? Barusan? Tadi Barusan. jam 6 biasanya. Saya barusan datang jam berapa? Tadi jam 6:10 menit. Si stroke Elia datang ke rumah Anda. Hmm, Katanya Anda biasa minum air daun kelor jam 6. Berarti sudah minum dong tadi? belum tadi. Saya ralat biasanya minum jam 7 pagi. Jam 6 biasanya bangun tidur. Pak Yosep Hadi Siswanto setiap pagi bangunnya jam 6 atau jam 3? Jam 3 terus tidur lagi setelah berdoa jam 3 pagi. Setelah berdoa jam 3 subuh terus tidur lagi karena kita perlu beristirahat baru jam 6 pagi bangun lagi untuk olahraga. Loh, Jam oke terus? jam 7 minum kelor. Jam 6 pagi bangun terus peregangan otot-otot dari pagi bangun tidur. Biasanya peregangan otot-otot Peregangan otot di mana? di kamar. Jadi tidak di ruang tamu ini, tapi di kamar. Tidak, Di atas kasur atau duduk di atas kasur? biasanya turun dari kasur, Turun dari kasur. tapi masih di kamar. Oke. Jadi turun dari kasur, masih di kamar, peregangan dengan berdiri, jongkok, atau duduk. Berdiri terus cendet. Jinjit? Bisa? Ya, Oh ya? terus jongkok Wih, seperti kalau buang air besar. oke. Terus
Meregangan tangan. Pak Guru, Anda bangun jam 3 untuk doa subuh. Doa berapa menit? Biasanya 30 sampai 60 menit. 30 menit sampai 60 menit doa. Doa biasanya doa rosario. Karena pada saat itu Tuhan Yesus meninggal jam 3 sore, jam 3 pagi itu waktu yang paling sepi untuk berdoa enak. Jadi inspirasi doa rosario jam 3 pagi. Karena waktu kematian Tuhan Yesus jam 3 sore. Kan jam 3 sore harusnya bukan pagi subuh. Kalau jam 3 sore itu namanya doa koronka. Jadi Memperingati kematian Yesus. Jam 3 pagi, jam 3 sore dan jam 3 pagi. oh, jadi Pak rutin sehari doa 2 kali. Ya, Jam 3 pagi 30 menit sampai 60 menit doa rosario untuk memperingati hari bahwa Tuhan Yesus waktu itu mati. Dan nanti sore jam 3 sore 3 sore 30 menit sampai 60 menit doa lagi. Doa apa? koronka namanya. Doa koronka. Ya, Untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. ya. Oh, berarti Terus jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 petang itu malaikat Tuhan. Anda ceritakan apa yang menjadi rema kehidupan Anda setiap hari berdasarkan iman Katolik Anda. Suatu masukan guys, bahwa Anda kalau menjadi seorang pengikut Kristus yang mengaku Katolik harus melakukan setiap hari pagi jam 3 bangun doa rosario, jam 6 Doa malaikat Tuhan 6 apa? pagi. Harus sekarang doa dong. Ya, harusnya tadi. Oke. Jam 6 doa malaikat Tuhan. Maka Tuhan sekarang diganti dengan Ratu Surga. Doa Ratu Surga. Ratu Surga itu didoakan setelah Sabtu Sepi, Sabtu Suci sampai Pentakosta. Itulah Ratu Surga sebagai pengganti doa Maria, doa Angelus, malaikat Tuhan. Setelah rangkaian doa jam 6 pagi, doa jam berapa lagi? Jam 12 siang sama Jam 12 siang doa apa namanya?
doa bersama, Apa sama? Namanya apa? doa Angelus atau malaikat Tuhan. Jadi doa Angelus atau doa malaikat Tuhan itu jam 6 pagi dan jam 6 siang. Jam 12 siang. Ya, sama 6 pagi, jam 12 siang, sama jam 6 petang. Doa Angelus. I- Kalau Jumat, kalau Sabtu suci sampai Pentakosta diganti doanya diganti Ratu Maria, diganti dengan doa Ratu Sosari atau malaikat Tuhan. Coba saya mengulang apa yang barusan saya dengar. Kalau hari Sabtu sebelum Pentakosta, Sabtu suci Sabtu suci sebelum Pentakosta, sampai Pentakosta itu diganti Ratu Surga, diganti doa Ratu Surga. jadi dalam rangkaian hari kebangkitan Tuhan Yesus, Ya, dari itu sampai Pentakosta, hmm, doanya diganti bernama Ratu Surga. doa Ratu Surga. Ya, Doa Ratu Surga itu jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. ya. Kalau sudah lewat itu setelah Pentakosta, maka jam-jam Kembali itu lagi ke doa malaikat agung. jadi setiap hari doanya malaikat agung. Hmm, Selain rangkaian kalau terjadi Jumat Agung, Paskah, dan Pentakosta, berarti setiap hari adalah doa Jumat Agung. hmm. Jumat Agung? Tidak, Sabtu suci. Bukan. Ini kan nanti hari Minggu ini kan Pentakosta ya? Tidak, belum. Belum ya? Minggu ini hari apa? Pentak itu namanya 50 hari. 50 hari. Oke. Kalau sudah lewat daripada rangkaian tentang kematian Yesus, kebangkitan, dan Pentakosta, doa setiap harinya tetap jam 6, jam 12, dan jam 6 sore. Ya, Itu namanya doa apa? doa Angelus. Oh, doa Angelus. Kalau dalam rangkaian tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, doa Angelus diganti dengan doa Malaikat Ratu Rosari, doa Ratu Rosali, Ratu Surga, doa Angelus diganti dengan doa Ratu Surga. Oke, ini adalah apa namanya waktu-waktu doa para Katolik. Ya, Kalau para Katolik yang tidak taat, bagaimana? Tidak boleh. Terserah. Hmm, Tapi si Romo, si pastor, si kardinal pasti dong ya. wajib. Pasti berdoa itu sama setiap hari, setiap pagi harus misa pagi. Bagi mereka, Ya, misa pagi di mana? dari kapal Di kapel. Itu jam berapa? dan terserah mereka Oke, setiap hari harus doa misa pagi yang bagi para rohaniawan Katolik. hmm, Wah, guys. Hari ini hari apa, guys? Hari Jumat ya, tanggal
Mei 2025. Bagi saya mendapatkan ilmu kerohanian Katolik oleh informasi oleh Tuhan Yesus melalui hambanya, Bapak Guru Yosef Hadisiswanto. Guys, apakah kebetulan saya mendapatkan informasi dan memberikan sharing kepada Anda orang Katolik? Seharusnya Anda melakukan ini setiap hari, guys. Wah, gila. Bukan gila. Gila itu bahasa anak muda. Adalah suatu berkat bahwa jika Anda ingin dekat dengan Tuhan Anda secara Katolik, maka lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Dari jam bangun pagi, melakukan doa apa? Nama doa pagi jam 3 itu apa? Doa jam 3 pagi. Nama doanya apa? Doa Rosario. hmm, Doa Rosario itu sama sepanjang 365 hari. Iya. Kalau kena tentang perayaan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, doa jam 3 pagi tetap sama doa Rosario. Cuma yang membedakan adalah jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore doanya beda. Guys, apakah Anda Katolik sejati? Melakukan doa jam 3 pagi, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Kalau Anda pekerja atau para rohaniawan seperti pastor, uskup, kardinal, dan bahkan paus harus melakukan 1 hari doa misa pagi. Wah. Jadi, kebetulankah saya datang ke rumah Pak Hadi untuk mendapatkan pengetahuan ibadah Katolik yang membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan? Pak Yosef, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus telah membawa saya datang dan mewawancari Anda serta memberikan pertanyaan tentang pola kehidupan Katolik. Apakah Anda sudah selesai dengan daun kelor? Belum. Apakah mau sarapan atau harus menghabiskan daun kelor dulu? Anda loh, bukan saya. Silakan. Anda mau sarapan dulu sekarang atau menghabiskan daun kelornya? Dasar sarapan bisa menghabiskan daun kelor. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya sarapan dulu atau minum daun kelor, silakan. Bukan saya, tapi Anda. Anda mau melakukan apa? Menghabiskan air dan kelor dulu baru sarapan atau Minum daun kelor dahulu sampai habis? sampai habis. Kalau makan nanti siang biasanya. Oke, jadi setelah minum air daun kelor ini, saya akan meminum air daun kelor saya. Dan setelah itu saya akan pulang, pamit pulang. Karena konsep Anda makan sarapan yang Tuhan telah kirim ini melalui Gojek untuk siang. Untuk kapanpun. Kalimat Anda tadi katanya untuk siang. Kalau untuk siang saya pamit pulang. Kalau kapanpun ya kita makan pagi. Guys, saya stroke sejak tanggal 18 Oktober 2015. Selama 8 tahun Tuhan belum menyediakan saya sejumlah dana untuk merenovasi motor Nuvo saya. Dulu motor Nuvo saya antik, berisi tulisan usir liak santet pengganggu. Dan setelah stroke, saya robah kembali ramping. Setelah 8 tahun stroke, Tuhan memberikan saya sejumlah dana, mengirim
ke Bapak Catur Bambang di Tangerang untuk dirubah menjadi roda 3. Setelah datang di rumah saya, Tuhan memberikan saya kebebasan untuk menikmati tahun Yobel bagi saya. Apakah tahun Yobel? Anda cari saja di Alkitab. Atau Anda yang bukan orang Kristen, tanyakan kepada pendeta, Pak Pendeta, apa itu tahun Yobel? Kalau Anda ingin mengetahui apa itu tahun Yobel, Anda bisa telepon ke WhatsApp saya 0815 5800 1209 atau di 0895 1970 9702. Saya ulangi lagi, saya Elia Haryanto, Struktur Bali, sejak 18 Oktober 2015. Handphone WA saya 0815 5800 1209 atau di 0895 1970 9702. Dikasih apa itu, Pak? dikasih air putih supaya Iya, berat sekali guys ya. Supaya tidak membuang daun kelornya. Betul? Betul atau betul? Oh, saya cari aja di Shopee ya. Daun kelor pasti ada ya, Pak ya? Iya, terima kasih. kalau kurang bisa ditambahin dengan madu. Kalau kurang, Lebih baik ditambah atau tidak usah? kalau saya tidak usah ditambah lagi lain-lain. Lain lagi. Kalau mau minum madu aja gitu. Tidak Oh. bisa juga boleh. Tidak ditambah madu, tidak masalah. Ya masalah Lebih baik ditambah atau tidak? lah kalau ingin stamina baik ditambah madu, tapi kalau stamina baik, Sudah kalau baik. sudah Baik. stamina sudah baik, Tidak usah ditambah madu. sebaiknya asli saja dan kalau sama diseduh air panas saja. Kalau ingin manis dan ingin tambah Tenaga. tenaga, ditambahi madu, tapi bukan gula loh. Kalau gula kenapa? Kalau gula itu namanya racun. Anda yakin tambah gula tambah racun berarti? Ya, Kenapa yakin? karena gula itu sumber penyakit, segala penyakit. Wah, kalau gitu pedagang gula berarti pedagang racun. Lain dengan gula aren. Kalau gula aren boleh, Boleh. tapi lebih boros. Kenapa? Beli daun kelor serbuk, beli madu atau beli gula aren, berarti lebih mahal dong. Lebih baik dan kalau diseduh pakai air hangat saja. Ini Pak sudah lakukan minum berapa tahun yang lalu mulai? Mulainya Dari semenjak stroke atau sebelum stroke? sesudah kena stroke.
Berarti sejak tanggal 4 September tidak, setelah mendapat pengetahuan tentang daun kelor. apakah ini rahasia Pak dari hanya tergeletak di ranjang 1 tahun kemudian saya mendapat kabar bahwa Pak sudah bisa duduk di lantai di ruang tamu ini adalah karena daun kelor? Karena latihan. Karena latihan apa? Latihan berjalan. Saya kira kita tunda sarapannya, kita jadikan makan siang ya. Karena sudah kembung di perut. Pak Hadi, saya masih banyak planning yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya. Saya pamit dulu. Kok pamit? Kan punya program yang lain. Atau Pak masih mau saya temanin? Program yang lain itu apa? Sekarang jam berapa ya? Sekarang sekitar jam 7. Ya, program saya akan menengok di depan rumahnya Pak Hadi. Itu kan di depan, maksudnya di pinggir jalan Gatot Subroto Barat, ada rehabilitasi, Fisioterapi. fisioterapi dan rehabilitasi untuk orang Berarti Pak mau ke sana? betul. Saya punya program dari rumah Pak Hadi, ngobrol-ngobrol, sarapan, buat konten. Kemudian setelah mereka buka jam kerja, saya mau cari tahu. Tambah tempe, isi lontong, kita makan di sana. Cari tahu, tambah tempe, isi lontong, berbumbu kacang. Jadi saya mau sarapan di sana. Silakan. Kan saya mau sarapan di sana, jadi nggak bisa makan ini. Berarti kalau di sana Kenapa nggak jadi buka nasinya? Ayo Pak, kita sarapan di sini. kalau makan sendiri bagaimana? Saya makannya di sini, tapi setelah makan di sini jam 8 saya sarapan di sana lagi. Sarapannya adalah cari tahu, isi tempe, tambah lontong, berbumbu kacang. Kan saya cari tahu. Kalau tahu kan temannya tempe. Biar lebih enak ditambah lontong, berbumbu kacang. Bingung ya Pak ya? Ayo berpikir. Orang stroke harus berpikir yang berat. Tahu tepat. Iya, di fisioterapi dan rehabilitasi, saya mau cari tahu, tipat, lontong, dan isi tempe. Saya mau cari tahu di sana. Namanya tepat tahu. Kalau begitu. Anda belum mengerti kalimat saya? Pak Guru Yosep Hadi Siswanto, Anda belum mengerti kalimat saya tadi? Berpikirlah keras. Kalau sudah ketemu baru kita sarapan. Kalau belum ketemu nggak boleh sarapan. Di sana tempatnya apa? Itu kan di belok kiri beberapa
beberapa toko ada tempat itu, atau langsung di pas pojokan. Pojokan itu bukannya itu masih Starbucks ya? Setelah lewat Starbucks langsung dia, atau ada beberapa toko yang berikut? Ini kan rumah Anda, harusnya hafal. Tamu kurang ajar, tamu mendikte tuan rumah tuh gimana ceritanya? Inilah saya guys, saya karakternya suka, apa namanya kemarin? Siapa tuh? Kalau Istri. Bingung Pak, bingung dengan kalimat jelimet saya. Anda stroke harus cepat berpikir Pak. Kalau Anda bisa mengerti kalimat saya, maka satu kesembuhan untuk cara Anda mendengar dan menganalisa serta mengerti. Sorry, kembung perut saya guys. Satu muk daun kelor sudah masuk ke perut saya kembung. Saya ulangin, Anda betul-betul menyimak. Saya sebagai seorang terapis untuk membuat Anda lebih cepat sembuh. Di depan rumah Anda, di Starbucks, belok kiri, kemudian beberapa toko setelah itu ada apa? ada dagang Bukan, dagang itu nggak Tanto, ada dagang tipat santok. ada Oh iya? Di sebelahnya Starbucks. dahulu dagang nasi campur, Ada dagang nasi campur. dahulu Hah? dahulu ada dagang nasi campur Banyuwangi. Dahulu. Ya, Dulu. dahulu sebelum ada Starbucks itu dahulu ada warung Banyuwangi, ya, dagang nasi campur. Sekarang sudah sudah tidak ada. berubah menjadi Starbucks. Hmm. Oke. Jadi kita jangan ngomong masa lalu. Kita ngomong saat ini. Starbucks itu pas di tikungan ya. Betul. Saya melatih Anda untuk mengingat-ingat, walaupun mungkin Pak jarang keluar dari rumahnya. Ini merupakan satu karunia yang Tuhan taruh dalam pikiran saya. Kita bantu para stroker, sesama stroke, untuk supaya melatih daya ingat, melatih daya menyampaikan apa yang ada di pikiran, walaupun terbata-bata, walaupun diulang-ulang. Yang penting apa yang Anda mau sampaikan di isi otak tersalurkan dalam pengucapan yang benar. Anda mengerti maksud saya? Tidak bingung malah. Justru ini Pak, saya menemukan dua sahabat saya. Saya ngomong cepat seperti orang tidak stroke dan mereka bingung. Anda pun bingung kan? Mau saya ulang? Tidak usah. Oke. Silakan disantap. Kebingungan itu biarlah berlalu dengan lewatnya waktu. Pak, hari ini adalah hari ulang tahun sahabat saya, Bapak Go Solyong. Dia adalah yang selalu membantu saya, membantu keluarga kami. Pak Go Solyong itu adalah seorang konglomerat di Denpasar tadi. Tidak dikenal, tapi saya tahu usahanya
banyak sekali. Tinggal di mana? Tinggal di Kerta Dalam. Anda tahu Kerta Dalam? Tahu. Di situ dia tinggal. Usaha pertamanya adalah menjual serbuk pewarna batik. Ngekos suami istri dengan karyawan Pak Santosa. Merintis dari nol. Hari ini, setelah berapa puluh tahun, seorang konglomerat di Denpasar, Bali. Dia adalah mantan majelis di gereja saya. Gereja saya GKA Sion Denpasar, Bali. Tuhan berkati ngomongnya Pak, lambat sekali. Hokinya Tuhan berkati berlipat-lipat. Dan hari ini tanggal 2 Mei 2000, tanggal 2 Mei dia berulang tahun yang keberapa ya lupa. Tidak disebutkan tanggal lahirnya, tapi bulan dan tanggal dan bulan kelahiran 2 Mei adalah ulang tahun Bapak Gosolyong. Selamat ulang tahun, Bos. Tuhan memberkati Anda. Tuhan membuat Anda menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di suatu pembicaraan kita dengan Anda pernah mengatakan kan, semoga Elia menjadi tim ke-11. 10 orang yang membantu saya. Sudah 4 tahun 10 orang di Komsel 7 membantu saya. Setiap bulan 150.000. Sudah hampir 4 tahun. Bukan hampir, bahkan sudah 4 tahunan. Jadi Tuhan mengirimkan pemeliharaannya Immanuel kepada keluarga kami. 1,5 juta setiap bulan dari warga Komsel 7 GKA Sion. Dari 1,5 juta Tuhan memelihara keuangan keluarga kami, minimal IndiHome, minimal BPJS, minimal uang sekolah anak kami tercukupin. Untuk uang saku, Tuhan menyediakan lain lagi. Untuk itu, di tahun Yobel di 2025 ini, Tuhan memberikan saya menggerakkan, hai Elia, kamu harus melakukan diakonia minimal. Kamu bergerak sendiri. Dengan cara apa? Membeli nasi 6.000, berikan kepada seseorang yang memerlukan. Dan Tuhan memberikan tanda kutip kelinci percobaan kepada keluarga Yosef Hadisisan. Kelinci percobaan kurang ajar kan? Bagi saya perlu melakukan sebuah narasi dengan supaya Anda mengerti, fokuskanlah pelayanan kepada satu keluarga, kalau bisa 2 keluarga. Jangan kepada grup besar para stroke. Di sana Anda tidak akan bisa melayani dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan Anda fokus kepada 1-2 orang. Lakukan pelayanan kepada sesama stroke 1 orang saja. Sampai Tuhan menarik Anda harus berpindah kepada stroke yang lain. Saya akan melakukannya sebisa saya. Dari berkat Tuhan Yesus yang sudah kirim ke saya. Dari 4 tahun lalu, keadaan keuangan anak keempat kami aman, guys. 1 juta uang sekolah SPP di Santo Yosef tercukupin. Tuhan yang El Shaddai. El Shaddai itu apa? Tuhan yang menyediakannya. Atau Tuhan apa? Ya itu, ya pokoknya Tuhan yang LL. El Shaddai, Elohim, apa itu dah. Anda cari Tuhan yang menyediakan itu apa. Ada namanya El Rafa. Saya tidak mau mencari tahu, tapi saya tahu
ada satu istilah Tuhan yang menyediakan. Hari ini saya ingin menjadi seorang Kristen yang melakukan amanat agung. Pergi, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Dunia saya di mana? Dunia saya seputar orang stroke. Akan saya kembangkan untuk menjadi pelayan di badan misi, homeless, dan channel yang Tuhan telah berikan kepada saya adalah seorang pemuda dari Manado, Rian. Hai Rian, Tuhan menyuruh saya memainkan pelayanan kepada Tuhan kita di sektor Anda juga, tanpa melepaskan pelayanan saya kepada Bapak Yosef Hadisusanto. Pak, monggo Pak, kita sarapan Pak. Saya sudah lumayan ngoceh dan air daun kelor sudah habis di perut saya. Anda buka sarapan Anda dulu. Wih, konten saya sudah 1 jam guys. Kita lihat seorang stroke sejak tanggal 4 September 2018 membuka nasi Jinggo 6.000 di Tukat Badung, di warung Pak Guntur. Warung ini sangat ramai guys. Saya sudah kali kedua. Kali pertama saya membawakan sarapan pagi kepada keluarga ini 1 bungkus full. Kali kedua Tuhan menyuruh saya bawa 4 bungkus nasi dan 6 bungkus untuk orang lain ada di motor saya. Pak mau bicara silakan, sambil bicara, sambil buka, sambil makan. Saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Go Solyom. Dia adalah panutan saya. Sekarang apa bisnis saya untuk menghidupi keluarga dan niatnya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau nggak salah, ada 5 bisnis yang berjalan sempurna, menghasilkan berkat Tuhan. Apa bisnis yang terakhir? Bisnis terakhir yang akhirnya tutup adalah jual buku. Jadi dia membuka buku, segala bahasa, kemudian ada alat yang untuk kita dengarkan, tapi itu akhirnya tutup. Jadi bisnis dari jual serbuk untuk batik, bla 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 bla, bla 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 bla, dan bla 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 bla, dan bla 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 bla. Saya tidak mau menyebutkan supaya tukang pajak tidak mencari dia. Saya juga tidak memberitahu kepada beliau. Tapi kalau ini konten kan terbuka untuk umum, jadi akan sangat berbahaya kalau saya menyebutkan. Yang penting adalah beliau orang yang diberkatin oleh Tuhan, sehingga dia bisa memberkatin banyak orang yang harus beliau bantu. Oke Pak, kita sudahin konten ini dan kita sarapan tanpa direkam. Anda setuju? Sampai jumpa Pak Adi di pelayanan Tuhan melalui diri saya kepada Anda, sekeluarga. Terima kasih. Kepada Tuhan melalui
lalu Pak Lea. Gini guys, saya tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan, mari saya makan bersama Pak Yosef Hadi Siswanto di kiri, di kanan beliau. Saya akan duduk di sana guys. Sambil sarapan, saya tidak membuat pertanyaan kepada beliau karena beliau kalau sarapan tidak familiar kalau ngomong. Jadi saya membuat satu musik darah Yesus berkuasa sambil menemani kami berdua sarapan. Nasi warung Pak Guntur di Jalan Tukat Badung. Tukat Badung berapa ya, nanti Anda cari saja di sana. Terima kasih. Masih bisa. Tepuk tangan. Guys, apakah saya menyombongkan diri? Tidak. Kita seorang murid Tuhan. Saya Kristen Protestan. Beliau Kristen Katolik. Katolik itu Kristen. Katolik. Beliau Katolik. Kita bersaudara, kita menyembah Tuhan yang sama, Allah Tritunggal. Kalau beliau masih menghormati Bunda Maria, kalau saya menghormati tapi tidak melalui Bunda Maria kita berdoa langsung kepada Tuhan Yesus. Sarapan guys. Promosi sedikit. Diam dulu. No. Sudah kita lihat nasi free ayam 6.000 rupiah. Bukan ini Apa? very Nasi Ferry ayam 6.000. Saya beli di warungnya Pak Guntur Jalan Tukat Badung. Berapa ya, Anda cari sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. sama-sama. Beginilah cara mengisi kehidupan sesama saudara. Support, kalau Anda bisa memberikan support,
lakukan pada satu dua orang. Nggak usah masuk kepada perkumpulan yang maafkan saya. Kalau perkumpulannya aktif untuk membantu, monggo silakan. Tapi yang saya diberikan gerakan Tuhan, tidak usah secara formalitas. Ambil 1-2 orang. Kalau bisa melakukan, lakukan saja sendiri. Tanpa tergantung kepada anak, kepada orang lain. Kalau Anda bisa, lakukan 1 orang. Berikan kebahagiaan yang kita bisa berikan. Bukan kita, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Maafkan saya. Dan kelornya penuh di perut saya. Tangan kiri saya suka ngaco kayak ini, kalau ngaco maka jatuh loh semua. Anda bisa pedas, sambungnya di bawah. Lagu cocok untuk meditasi. Bagaimana? Lagunya cocok untuk meditasi. Nanti saya kirim kepada Anda YouTube-nya. Lagu ini saya dapatkan, saya mengikuti TikTok seseorang. Kemudian saya terpaku ke sana karena lagu ini. Maka saya, karena dia live, jadi saya bisa tanya, Pak, itu lagunya apa judulnya? Darah Yesus berkuasa. Bagaimana saya mendapatkan Anda lagu itu? Dia terus bilang, Pak Elia, cari saja di YouTube. Wah, langsung saya download, saya masukkan ke YouTube saya, supaya menjadi file, bukan kepada orang lain, tapi ke file YouTube Elia Haryanto. Itulah cara Tuhan memberkati channel ini. Semoga Anda suka dan menikmati YouTube. Cari Elia Haryanto, kemudian ketik Elia Haryanto spasi darah Yesus berkuasa, maka keluarlah lagu ini. Makan guys. Kalau kurang ambil lagi. Kalau kurang masih ada 6 di motornya. Kok dingin awalnya? Kenapa? Karena Wih, lumayan pedas guys. Besok saya bawa babi kulit. Anda bisa makan? Tidak dapat tangan. tapi harus dikurangi Apanya? PP-nya. Kalau gitu nggak usah. Kita sarapan nasi peri ayam. Tuh, nasi peri ayam. Hanya 6.000. Kalau babi guling 15.000. Menemani
menasih pariwisata. Siap. Akan saya lakukan kalau Tuhan memberikan saya. Kamu ke rumahnya Pak Hadi, maka saya akan selalu beli. Yang kemarin itu kan nasi, kue. Apa yang paling enak? Yang paling Pak Hadi suka itu yang apa? Banyak kue kan? Ada risoles, ada donat, ada nasi bakar, nasi yang lain juga ada. Plus Nasi kuning, lemper, lemper. sama undi-undi. Itu yang Pak suka. Yang saya suka undi-undi karena dari Karena apa? karena dari kacang gitu. Oke. Waktu kemarin sekian satu bungkus besar habis kan? Berarti anak cucu yang itu makan. Yang paling enak untuk kalau sate Bali. Jajan Bali. Oke. Jajan Bali saya harus ke Sanur Pak beli. Itu dari kakak ipar saya. Satu bungkus. Nasi. Pak, saya membayangkan Pak, jika Tuhan memberkati rumah depannya akan saya beli. Entah kapan. Supaya saya bisa bertetangga dengan Anda. Rumah depan ini bagus sekali. Dari jalan kanan ke kiri sangat menyorok. Di belakang dia buka pintu untuk keluar masuk. Itu bagus. Jika Tuhan memberikan saya berkat dalam 10 tahun ke depan menjadi seorang konglomerat di Denpasar, saya akan beli dia. Beli rumah ini. Kenapa? Karena saya ingin mendirikan bisnis yang Tuhan berkati sehingga saya bisa membeli rumah ini. Ini orang kaya. Tidak tahu. Karena sudah ganti pemilik. Kalau kakaknya Pak Martinono TU SMA terus dipindah tangan ke kakaknya. Oke, terus? Terus sekarang beliau pindah ke mana-mana, ini tanah dijual kepada katanya orang Jakarta, tetapi katanya lagi orang Bali yang tinggal di Jakarta tetapi terakhir meninggal terus diganti anaknya yang tinggal di Surabaya. Yang merenovasi ini. Terima kasih. Berkuasa. Ini bisa jadi sound meditasi dan sound afirmasi kesembuhan.
Darah Yesus berkuasa menyembuhkan stroke saya. Lakukan setting, berikan makan kepada alam bawah sadar. Tak tahu, rumah di yang saya tinggal itu salah satu afirmasi saya. Waktu pertama kali kena stroke 18 Oktober 2015, satu tahun kemudian atau ya beberapa, saya mengerti tentang afirmasi. Sebelum saya stroke, saya mendapatkan pengajaran dari para senior Gold Quest. Bayangkan, impikan apa yang kamu ingin terjadi. Kamu punya rumah seperti apa, tipenya bagaimana, warnanya apa, punya mobil apa, warnanya apa. Afirmasi. Bila perlu foto, tempel di kamarmu, lihat terus. Setting pikiranmu, maka itu akan terjadi. Kalau apakah itu merupakan sebuah hal yang benar dalam Alkitab? Kalau di Alkitab mengatakan, perkatakanlah hal-hal yang baik, maka itu akan terjadi. Seperti misalnya, dengan iman, maka gunung itu akan pindah. Apa artinya? Iman itu perlu diutarakan, dikatakan setiap hari supaya apa yang kita yakin akan digenapi oleh Tuhan. Tapi ada satu bahaya, guys. Kalau sudah terjadi, Anda akan terjebak oleh iblis. Anda hebat, Anda luar biasa, Anda berhasil memiliki rumah karena Anda yang berusaha untuk men-setting pikiran bawah sadar. Di situ Anda mendapatkan berkat, tetapi Anda kehilangan Tuhan Anda. Itu sebabnya saya mengkoreksi beliau. Terima kasih Pak Elia atas kedatangannya, atas bawaan nasinya. Anda agen iblis, saya katakan kepada dia. Setelah itu saya memberikan pemahaman. Anda kalau mau berterima kasih kepada saya, berterima kasihlah dulu kepada Tuhan saya, Tuhan dia. Jadi terima kasih Tuhan Yesus atas nasi jinggo ini yang Engkau telah beri melalui bla bla bla. Terima kasih Tuhan Yesus atas rumah ini yang Engkau beri dari Bapak bos itu kepada kami. Bla 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 bla, sebutkan namanya dia boleh, tapi harus nomor 2. Nomor 1, Tuhan Yesus yang Anda sembah harus diucapkan terlebih dahulu. Apakah khotbah saya terlalu keras? Tadi, apakah sharing saya terlalu keras? Dia tidak menjawab. Kenapa? Karena untuk mendengar kalimat yang cepat itu adalah kelemahan daripada para stroke. Lambat mengerti, memahami apa yang terdengar bagaikan spur bus, kereta bus 350 km per jam. Maka orang stroke akan susah, kecuali Anda stroke tapi tidak terpengaruh otak Anda. Apakah saya hebat? Bisa tetap berpikir waras? Tidak. Tuhan membuat saya menjaga otak saya. Saya kritis. Saya dari pembicaraan menjebak orang untuk apa? Supaya dia sakit hati. Dan setelah dia mengerti, maka dia tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena saya mau menyampaikan, utamakanlah Tuhan Yesus. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Baru kamu berterima kasih kepada orang yang memberikan kamu berkat. Supaya apa? Supaya orang yang memberi kamu berkat tidak sombong dan jatuh dalam kebanggaan diri. Anda yang mampu mencerna kalimat saya diberkati karena Anda diberikan kemampuan mengerti apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan tisunya.
ternyata ini Tuhan memberikan saya punya roda 3. Motor, mesin sudah bagus ya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada semua orang yang Tuhan mau selamatkan melalui pelayanan yang Tuhan beri kepada saya. Kepada saya dimampukan melakukan pelayanan A, B, C, Z. Apakah saya hebat? Kalau Anda mengatakan saya hebat, maka Anda agen iblis. Manusia hanya debu, diberi nafas, diberi roh. Kalau dalam kehidupan yang debu diberi roh, Anda menyombongkan diri Anda, Anda tidak memuliakan Tuhan Anda. Sampai jumpa Pak. Tadi belum jam 8 itu. Anda mau saya aja jalan-jalan dengan motornya? Tidak sekarang maksud saya Kapan? setelah saya bisa berjalan sendiri. Bukankah Anda sudah berjalan sendiri dari kamar ke sini? Pakai tongkat. Maksud saya berjalan sendiri tanpa tongkat. Kenapa tanpa tongkat? Kita perlu tongkat. Saya bisa naik motor sendiri, saya masih perlu tongkat. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau ada halangan, maka saya perlu percaya diri dari mana? Dari sebuah tongkat untuk menggenggam. Kalau begitu sudah tergenggam, percaya diri saya bangkit. Ya, Maka saya bisa melewati jebakan iblis. Kita yang sudah perlu tongkat, guys. Jangan merasa kita tidak memerlukan tongkat. Waktu itu di situ dah Anda akan terjebak, Anda jatuh, Anda merasa begitu jatuh, Anda merasa tidak pede dan terima kasih. Di situ iblis bekerja. Kamu itu lemah, kamu itu tidak bisa jalan, kamu. Maka provokator dari iblis membuat Anda untuk kembali lagi kepada titik nadir. Pak, kalau saya sharing tadi 1 jam, saya perlu satu bungkus nasi. monggo silakan. Cukuplah sharingnya. Saya kira ini sudah 1,5 jam. Kalau mau ke rumah Pak Korem kemana ya Pak? Ke sana. Ke sana tuh kemana? Ini keluar, kan belok kanan. Keluar, belok ke kiri, ke duduk terus ke kanan. Kalau gambaran dari kuburan, saya tahu. Tapi kalau dari sini tersesat. Dari rumah ini keluar Ini kan keluar belok kiri atau belok kanan? ke kanan, Ini dari pagaran kan? ke kanan, Terus terus lurus ke selatan, selatan terus kemana? ke sana, Ke kanan, bukan ke Ya. kiri. ke kanan. Ke kanan terus naik kemana itu kan ada belok. Setelah belok kanan dari sini, itu kan ada belokan kiri dan belokan kanan. Belok ke kanan. Pelan-pelan saja. Nanti saya tanya kepada Bu Yuni supaya tidak tersesat. Saya mau say hello kepada Pak Korem. Bu Yuni, tolong saya Bu. Biar dia di sini. Ini untuk Anda, saya pindah. Anda duduk di sebelah suami Anda. Itu supaya kita buat komplit. Aduh Pak, maaf saya masih ada kerja. Oke, kalau mau ke rumahnya Pak Korem, ini belok keluar, belok kanan. Iya, belok kanan. Sudah gitu ke kanan lagi atau ke kiri? Kanan. Ini sudah keluar ini ke kanan, terus Kesana sampai jalan sana, keluar ke kanan, nanti terus sampai di
bangsa mana di pojokan sana yang jalan mau ke ada cabang lagi belok kiri, terus nanti ada lagi jalan kayak pertigaan tuh belok kanan, itu belok kanan lagi. Belokan kemana ketemu kuburan? Ada yang bersih dia. Iya. Kalau dari sana sih tidak nyasar karena saya tahu saya punya teman Yamaha di sana. Kalau mencari itu saya harus keluar dari jalan raya. Baru tidak tersesat kalau dari sini ya nanti ini belok kanan, belok belok kiri. Ini belok kanan. Belok kanan terus. Sampai di sana baru belok kiri. Saya itu belok kanan. Nanti ngikuti jalan. Oke. Terima kasih. Silakan lanjutkan pekerjaan Pak. Saya pamit Pak. Saya mau kalau ke rumahnya Pak Korem gangnya kecil ya, nggak bisa dengan motor saya. Kita Nggak bisa. asal Asal tidak ada motor dari sana. ya Anda mau ngomong apa? Saya sudah tahu apa Bu? Mau ke Pak Korem. Ya ini kan saya kan mau ke fisioterapi depan. Oh di sana. Belum buka ini jam segini. Di sana juga belum buka. Jam 11. Siapa? Di Pak Korem. Dan harus telepon dulu kapan waktunya. Gitu ya? Dulu ya. Jangan selonong. Iya. Supaya diatur oleh beliau supaya Bapak nggak ngilang gitu. Bukan nunggu, saya nggak perlu diterapi sama dia. Oh. Saya mau say hello Itu masih tidur. Karena kan pagi. beliau jaga malam pas. Security? Kayaknya nggak sapam gitu ya sebenarnya. Oh iya. di bahasa Mandarin security keamanan. Oke, kalau gitu saya pulang. Saya sekarang meninggalkan rumah Anda dan pulang. Pulang atau enggak, saya ke rumah. Dulu saya kan kerja di Yamaha. Saya punya sekretaris. Saya kan nggak bisa komputer. Sekretaris saya itu tinggal di kuburan. Tahu kuburan? Iya. Yang pohon besar tuh. Nah, di sana masuk. Kalau gitu saya mau ke rumahnya dia. Tapi sekarang kan mau Kuningan ya. Ya kita jalan-jalan say hello. Kalau dia ada saya mampir. Kalau enggak dia pulang kampung ya berarti saya harus keliling-keliling. Oke, makasih Bu. Iya Pak. Sorry Pak. Saya pamit. Sampai jumpa di penetapan Tuhan menyuruh saya ke sini lagi. Doakan saya dalam setiap doa setiap hari Anda sebut nama saya supaya Tuhan juga mengingat saya. Tidak disebut juga Tuhan pasti mengingat saya, tapi ya ini kan secara kemanusiaan kita saling mendoakan sesama. Saya Pak terus terang tidak pernah berdoa. Baca Alkitab sekarang tidak pernah. Dulu sebelum sakit doa tidak pernah. Tapi diskusi mengasah ilmu Alkitab, wah doyan Pak. Semua adalah penetapan Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pak, sedikit tentang terakhir saya terapi Anda. Apa yang Pak Hadi rasakan pada setelah saya terapi? Anda langsung mau pipis kan? Anda pipis di kamar sendiri, saya langsung pulang. Ada sesuatu kah setelah itu? Tidak ada. Lebih tidur, lebih enak tidur? Lebih nyaman tidurnya. Lebih lama tidurnya? Lebih nyaman. Tidurnya lebih nyaman. Nyaman yang kedua apa selain tidur? Yang nyaman terus saja. Nyaman terus saja.
terus nyaman saja sepanjang hari itu. Itu kemarin tuh kapan, 2 hari yang lalu ya? Kapan saya ke rumah Anda? Tidak sebelah. Saya lupa. Saya juga lupa. Jadi ini kunjungan saya ke-11 ya? Tidak. Ya itu dah. Yang jelas ini kunjungan saya yang ketiga di pagi hari. Oh bukan, yang keempat. Yang ketiga bawa nasi tapi tidak masuk. Ini adalah kunjungan keempat di pagi hari saya. Sampai jumpa guys, Tuhan Yesus memberkati.